Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan bacakan artikel berita yang dilansir dari tagar.id tentang profil tersangka baru Jiwasraya. Profil Fahri Hilmi, tersangka baru Jiwasraya. Kasus Jiwasraya, Bencok CS didakwa 8 pasal berlapis. Kejagung menetapkan Fahri Hilmi, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK, sebagai tersangka baru skandal korupsi Jiwasraya. Kejaksaan Agung kembali mengumumkan satu nama baru skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya Persero yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia adalah Fahri Hilmi yang menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan atau OJK periode Februari 2014-2017. Peran dari tersangka ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan itu dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang didapatkan di PT Asuransi Jiwasraya. Ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Heri Stiono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis 25 Juni 2020. Kendati demikian, Kejagung belum menahan Fikri Hilmi. Dia dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi, namun tidak menutup kemungkinan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan bukti dari hasil pengembangan nantinya. Penetapan tersangka pada Fahri Hilmi didasarkan atas wewenangnya di OJK. Dia dianggap mengetahui sekaligus tidak memberikan sanksi terhadap 13 manajer investasi yang saat ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Fahri Hilmi diangkat menjadi Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OJK pada 2017. Sampai sekarang petinggi OJK. Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK tahun 2014-2017. Dalam kasus ini, Kejagung akan fokus menyelidiki peran Fahri di kasus Jiwasraya atas kewenangan dia selama menjabat di periode 2014-2017. Saat itu, Jiwasraya berinvestasi melalui 13 manajer investasi. Saham-saham yang masuk dalam portofolio reksadana 13 manajer investasi tersebut harganya sudah dinaikkan secara signifikan oleh dua tersangka lain, Heru Hidayat dan Beni Cokro. Maka itu tempo penyelidikan sesuai dengan masa jabatan itu, kata Heri Stiono. Sementara itu, pihak OJK menerangkan penetapan Fahri Hilmi sebagai tersangka oleh Kejagung dimulai sejak proses penyidikan kasus Jiwasraya. Dari awal, OJK komitmen untuk selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh Kejagung. OJK mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. OJK selama ini telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membangun sistem keuangan yang sehat, stabil dan kredibel dalam rangka melindungi konsumen dan memacu pertumbuhan ekonomi, ujar Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo dalam pernyataan resminya Kamis 25 Juni 2020. Menurut Anto, salah satu falsafah OJK adalah menegakkan pelaksanaan, pengaturan, dan pengawasan untuk agar terselenggara sistem jasa keuangan yang menjunjung tinggi aspek governance. Oleh karenanya, OJK akan selalu mendukung pelaksanaan operasional di industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Harta kekayaan Fahri Hilmi dikutip dari laman lhkpn.kpk.go.id. Pada tahun 2019, Fahri Hilmi melaporkan total harta kekayaannya senilai 7,60 miliar rupiah. Diketahui Fahri memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor dan Jakarta Selatan. Di Bogor, Fahri memiliki tanah dan bangunan senilai 1,2 miliar rupiah. Sementara di Jakarta Selatan berupa tanah dan bangunan senilai 2,2 miliar rupiah. Fahri Hilmi juga memiliki 2 unit mobil dan 1 unit sepeda motor Toyota Fortuner tahun 2016 senilai 380 juta rupiah. Adapun satu mobil lagi adalah Honda Jazz tahun 2018 senilai 235 juta rupiah.
Sedangkan satu unit sepeda motor milik Fahri Hilmi adalah merek Yamaha tahun 2013 senilai 6 juta rupiah. Kasus Jiwasraya, Bencok CS didakwa 8 pasal berlapis. Kasus mega korupsi asuransi Jiwasraya yang menyeret Beni Cokro alias Bencok Rabu 3 Juni mulai disidangkan di PN Jakarta Pusat. Kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang menyeret Beni Cokro alias Bencok, Direktur PT Hanson Internasional, mulai disidangkan pada hari ini Rabu 3 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum dalam dakwaan menyebut Bencok bersama kelima terdakwanya lainnya telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang berujung pada kerugian negara dengan taksiran nilai mencapai 16,8 triliun rupiah. Telah memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar 16,8 triliun, ujar jaksa dalam tuntutannya. Adapun 5 orang terdakwa lainnya adalah Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat, Direktur PT Maksima Integrat Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Heri Prastyo, serta mantan Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Samirwan. Dalam pemaparannya, jaksa menyebut Bencok berserta Heru dan Joko telah membuat kesepakatan dengan jajaran petinggi Jiwasraya terkait pengelolaan investasi dalam bentuk saham dan reksadana. Tindakan tersebut ditengarai telah dilakukan sejak 2008 hingga 2018. Dalam perjalanannya, dealing bisnis tersebut tidak berbuah manis. Jaksa menilai kesepakatan itu tidak transparan dan akuntabel. Disebutkan bahwa 3 petinggi Jiwasraya yang terlibat telah melakukan pengelolaan investasi tanpa analisis objektif, profesional, dan tidak sesuai nota internal perusahaan. Jaksa juga menyebut Hendrisman, Heri, dan Samirwan telah menempatkan dana kelolaan Jiwasraya pada saham perusahaan BJBR, PPRO, dan SMBR dengan mengabaikan pedoman investasi yaitu sebanyak 2,5%. Tindakan tersebut kemudian berujung pada transaksi jual beli saham dengan tujuan intervensi harga tertentu atau saham gorengan. Disebutkan juga oleh jaksa penuntut umum bahwa para terdakwa melakukan upaya pengaturan terhadap 13 manajer investasi untuk produk reksadana khusus PT Jiwasraya dengan pengendali Joko Hartono. Alhasil produk reksadana ini berakhir dengan kegagalan finansial Jiwasraya. Akibat perbuatan tersebut, Beni Cokro dan para terdakwa lainnya dijerat dengan 8 pasal berbeda, yaitu pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi, pasal 8 ayat huruf A dan C. Kemudian pasal 11, pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1, pasal 15 ayat 1, dan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 1992 tentang usaha asuransi. Selain itu, jaksa turut pula menuntut terdakwa karena melanggar sejumlah aturan Menteri Keuangan dan aturan internal PT Asuransi Jiwasraya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.